bisa dinyatakan dalam fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai 2x pangkat 2 ditambah A1 kali X ditambah A0. Nah, derajat suku banyak itu ditandai oleh N ya. Jadi N-nya ini merupakan bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif plus 0. Ya, jadi bilangan bulat positif, bilangan asli plus 0. Bilangan caca lah sebetulnya. Cuman biasanya di di buku-buku referensi luar itu jarang disebut, mungkin di dalam bahasa Inggris nggak ada istilah bilangan caca ya. Jadi biasanya dituliskan sebagai Z positif plus 0. Jadi bilangan bulat positif plus 0 atau N natural number plus 0 ya. Nah, jadi N-nya mungkin 0 ya. Kalau N-nya 0 berarti itu suku banyak berderajat 0, berarti itu merupakan fungsi konstanta ya, fungsi konstan. Oke. Ya, ada 2 teorema yang perlu kita ingat dan merupakan kunci dari suku banyak ini ya, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Ya, teorema sisa itu sendiri berbunyi misalkan fx adalah suku banyak, maka fa berarti nilai fungsi jika x-nya sama dengan a itu sama dengan b, maka sisa pembagian oleh fx dengan x min a itu sama dengan b. Jadi sisa pembagian suku banyak dengan faktor x min a itu nilainya sama dengan fa. Ya, dengan fa. Jadi kadang-kadang mungkin soalnya kalau di suku banyak itu jarang ini kan nilai fa sama dengan berapa gitu, tapi selalu suku banyak fx dibagi dengan x min a, maka sisanya adalah, nah misalkan seperti itu. Kebanyakan seperti itu ya. Berarti itu sama aja dengan mencari nilai fungsi f di x sama dengan a. Nah, kok balik ke sini. Oke, teorema faktor. Ini kenapa ini ya? Agak ini nih. Oke, teorema faktor. Nah, suatu bentuk x min a ya, suatu fungsi linear x min a itu merupakan faktor dari fx kalau ya, jika dan hanya jika fa-nya, jadi nilai f-nya itu sama dengan 0. Jadi sisa pembagiannya itu adalah 0. Artinya fx itu habis dibagi oleh x min a ya. Atau misalkan kebalikannya, kalau dikatakan fx itu habis dibagi oleh x min a ya, itu berarti a-nya itu merupakan faktor. Jadi sisa pembagiannya itu adalah 0 atau nilai fungsinya sama dengan 0. Ini nggak tahu Ibu kenapa nih nggak jalan nih ininya. Oke, nah ini faktor linear ya. Jadi suku banyak fx sama dengan an x pangkat n ditambah an x min 1 kali x pangkat n min 1 dan seterusnya, itu dapat dituliskan sebagai faktor-faktor linear dari x min h ya, dari faktor-faktor linear. Nah, misalkan jika x min h itu adalah faktor rasional dari suku banyak fx, ax, x pangkat n, kemudian ditambah dan seterusnya itu, maka
kemungkinan nilai H adalah hasil bagi dari faktor A0 ya, dengan faktor AN. Nah, maksudnya seperti apa? Oke. Jadi untuk menentukan faktor-faktor linear dari dari X min H ini ya, yang perlu kita ingat adalah ada yang dinamakan dengan aturan Descartes ya. Aturan Descartes itu dia menyebutkan jadi jika jumlah faktor real positif dari jumlah faktor real positif dari suku banyak fx itu sama dengan jumlah pergantian tanda dari suku-suku fx atau sama dengan jumlah tersebut dikurangi bilangan genap positif. Jadi biasanya faktor-faktor yang tidak real ya, faktor-faktor yang tidak real atau akar-akar yang tidak real dari suatu persamaan suku banyak itu biasanya berpasangan ya, biasanya berpasangan. Jadi dia biasanya ada yang plus, ada yang minus gitu. Karena itu dia kenapa di sini dikatakan jumlah faktor realnya itu dia selalu sama dengan itu tadi ya, jumlah pergantian tanda dari suku-suku fx atau juga atau dikurangi dengan bilangan genap positif. Nah, sedangkan jumlah faktor real negatif dari suku banyak fx itu sama dengan jumlah pergantian tanda dari suku-suku f min x ya, atau sama dengan jumlah tersebut dikurangi bilangan genap positif. Ya, jadi kurangi bilangan genap positif. Nah, itu juga sama tadi alasannya kenapa, karena faktor yang tidak negatif itu real ya, bukan. Faktor yang tidak real maksud Ibu, faktor tidak real itu biasanya berpasangan. Ya. Bagaimana menerapkannya nanti kita lihat contohnya. Kemudian nah Ibu nggak tahu ini ada yang kelewat nggak ya. Nah, secara umum persamaan suku banyak itu dituliskan dengan ini sama dengan 0 gitu ya. Jika X min H adalah faktor dari fx, maka X sama dengan H akan memenuhi persamaan suku banyak fx sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X sama dengan H itu adalah akar-akar persamaan suku banyak di mana fx-nya itu sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi untuk menentukan akar ya atau menentukan faktor tadi kita lihat dari aturan Descartes tadi, untuk menentukan banyaknya faktor yang positif atau faktor yang negatif, kita lihat dari aturan tanda Descartes. Ya. Kemudian langkah berikutnya itu adalah kita melihat ya apakah X min 1 adalah faktor dari fx ya. Kalau misalkan X min 1 atau X sama dengan 1 atau 1 itu merupakan faktor atau akar dari suku banyak tersebut, maka jumlah koefisien dari ini akan bernilai 0 gitu ya. Kemudian jika X plus 1 faktor dari fx, maka jumlah semua koefisien dari variabel berpangkat ganjil itu akan sama dengan jumlah semua koefisien dari variabel yang berpangkat genap. Ya. Kemudian ini misalkan nanti kita ambil salah satu soal untuk diselesaikan. Ya. Kemudian nah, ini secara umum dituliskan seperti itu. Ya, ini tadi penentuan akarnya ya. Nah, tentukan faktor A jadi akar-akar yang mungkin itu
itu adalah hasil bagi dari faktor-faktor A0 dibagi dengan faktor-faktor N ya, A ke N. Nah, kemudian akan ditentukan dengan, nah ini formula Veta. Formula Veta itu mungkin yang biasa kita dapati di persamaan kuadrat itu kan ada jumlah dan hasil kali akar-akar kuadrat ya, di mana kalau satu persamaan kuadrat itu akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A gitu kan ya. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Jadi sebetulnya secara umum persamaan suatu suku banyak berderajat n itu biasanya jumlah akar-akar yang dimilikinya itu adalah sebanyak n. Jadi kalau misalkan dia pangkat 5, maka kita akan dapatkan ada 5 akar di situ. Ya, kita nggak tahu berapa yang kembar akarnya gitu ya, tapi kalau dihitung semuanya ada 5 akarnya gitu ya. Nah, jumlah ini gitu ya, jadi secara secara umum ya dari formula Veta itu, jadi kalau misalkan jumlah semua akar itu adalah berarti minus dari A ke N dikurangi 1 dibagi dengan AN gitu ya. Kemudian itu jumlahnya. Kemudian jumlah dari perkalian dua buah akar itu adalah X pangkat N min 2 ya. X min 2 dibagi dengan AN gitu ya. Kemudian jumlah dari perkalian 3 buah akar itu berarti AX pangkat N min 3 ya. AX pangkat N min 3 akan A dari N min 3 masalah. A dari N min 3 dibagi dengan AN. Dan jumlah dari semua akar itu, jumlah perkalian, perkalian dari semua akar itu nilainya adalah A0 dibagi dengan AN. Jadi suku terakhir dibagi dengan suku ini. Kemudian dilihat plus minusnya ya. Kita lihat posisinya kayak gitulah. Oke, kayaknya mungkin terutama penentuan akar ini mungkin sedikit membingungkan ya. Jadi kita akan coba ambil contoh. Ibu ambil contoh nomor 2 ya. Atau nomor 2 atau nomor 1. Maunya nomor 2 atau nomor 1? Untuk dijadikan contoh. 2, Bu. 2. Oke. Bentar, Ibu catat dulu soalnya kayaknya seingat Ibu nggak bisa di-copy. Ini modul apa, Bu? Ini? Kok ada logo IC-nya? Oh, itu dulu Ibu ngisi pelatihan untuk guru-guru ya, Madrasah Aliyah di Indonesia, jadi Ibu pakai ini. Kebetulan masih ada tadi nyimpan. Bentar. Nomor 2 ya. Dx pangkat 5 min X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Oke. Kita share yang baru. Ini maksudnya menentukan faktor linearnya, nentuin X-nya berapa gitu? Iya, menentukan akar. Akar. Atau kalau misalkan di soal kadang-kadang menentukan titik potong dengan sumbu X-nya gitu. Tahu di pertidaksamaan jadi soalnya bisa berupa pertidaksamaan, kemudian
Dicari di mana dia bernilai positif, di mana dia bernilai negatif. Nah, itu kan kita harus tahu akarnya, gitu kan? Kita harus tahu titik potong terhadap sumbu X-nya. Karena setiap dia memotong sumbu X, pasti tandanya berubah, gitu kan? Ya. Nah, karena itu kita perlu untuk mencari akar-akar ini, gitu. Oke. Baik, kan Ibu tunjukkan bagaimana menggunakan dari semua aturan Descartes kayak gitu ya. Kemudian Ibu yakin sebetulnya Bu Sofi juga udah pernah ya menyampaikan ini, tapi ya udah kita ini karena biasanya tuh banyak yang lupa setelah itu. Oke, kenapa ini? Oh ya. Nah, dari aturan Descartes dulu ya. Aturan Descartes. Nah, aturan Descartes kita lihat ini fx ya. Ini fx-nya di sini ada berapa kali perubahan tanda. Ini positif, ini negatif satu kali berarti. Ini negatif ke negatif tidak terjadi perubahan tanda. Dari negatif ke positif berarti 2 kali, dari positif ke negatif 3 kali, dari negatif ke positif 4 kali ya. Jadi di sini ada dari pergantian tanda itu ada 4 akar positif lah ya betulnya. Akar positif atau 2 atau 0 ya. Jadi karena bisa jadi juga ternyata itu tadi karena ada akar yang tidak real ya. Ini akar real positif, akar real positif. Tahu 2 atau 0-nya dari mana, Bu? Yang tadi Ibu jelaskan dia jadi kita nggak tahu apakah semua akarnya itu nanti merupakan akar real atau akar yang tidak real. Ya. Nah, kalau akar yang tidak real itu berpasangan biasanya. Ya, karena itu dia dikurangi 2 gitu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang akar real negatif. Nah, akar real negatif berarti kita harus cari dulu f dari min x-nya. Ya, f dari min x-nya. Nah, kalau di sini f dari min x-nya itu berarti kita ya, ini jadi tandanya negatif karena min x kalau dipangkatkan 5 kan jadi min kan? Kemudian ini tandanya tetap. Yang di sini dia tandanya negatif jadi berubah tanda di sini plus. Kemudian ini positif, tandanya enggak berubah, sini negatif. Jadi tandanya berubah. Nah, sekarang kita lihat. Di sini tidak terjadi perubahan tanda. Di sini terjadi perubahan tanda sekali, di sini tidak terjadi perubahan tanda, di sini tidak terjadi perubahan tanda, di sini juga tidak terjadi perubahan tanda. Akhirnya kita tahu bahwa dia hanya memiliki satu akar real negatif. Ya, dia hanya memiliki satu akar real negatif. Kemudian kita lihat apakah X sama dengan 1 itu adalah akar. Nah, kita lihat di sini, ini jumlah, ini kan 1 ya. Koefisiennya 1. Jadi ini 1 dikurangi 1, 0, dikurangi 3, negatif 3, ditambah 5 jadi plus 2, dikurangi 2 jadi 0, ditambah 0. Berarti tadi jumlah semua ininya 0 kan ya? Oke, di sini Adinda bilang 5
X pangkat 2 tidak berubah tanda. Memang tidak, karena min X kalau dikuadratkan dia kan tetap X kuadrat. Jadi tandanya nggak berubah. Dia hanya berubah di yang pangkat negatif. Kalau yang F dari X min dari X dari F dari X min X itu, aduh ngomongnya kok susah banget ya. Oke. Nah, jadi tadi kita lihat jumlah dari koefisiennya itu jumlah dari koefisiennya itu 0 ya, maka apakah X sama dengan 1 itu akar? Ya, jawabannya. Kemudian kita lihat apakah X pangkat X min 1 itu adalah akar. Nah, kita lihat yang pangkat positif, pangkat ganjil nih. Ini koefisiennya ini 1. Di sini min 3, jadi kalau dijumlah min 2. Kemudian di sini jadi min, ditambah lagi min 2, berarti jadi min 4. Ya. Jadi X yang berpangkat ganjil itu jumlah koefisiennya negatif 4. Sedangkan yang berpangkat genap, berarti ini kan 0, ini kan min 1 kan ya. Ditambah 5 berarti plus 4, ditambah 0. Jadi jumlahnya itu 4. Nah, yang ganjil tadi negatif 4, yang positif plus 4. Berarti nggak sama kan ya? Maka X sama dengan min 1 itu bukan akar. Oh, kalau akar harus sama ya, Bu? X min 1 sama X 1-nya. Iya, harus sama. Ini akar real negatif dari mana ya, Bu? Kalau akar real negatif, satu akar real negatif itu di sini perubahan tandanya. Tadi kan kita ubah fx-nya menjadi f min x, ya. Kalau x-nya itu min x, maka kalau dia pangkat ganjil, tandanya pasti berubah jadi min. Kalau dia genap, kalau dia pangkat genap, dia nggak akan berubah. Nah, di sini terjadi hanya sekali perubahan tanda di sini nih. Ini tandanya negatif, di sini positif. Ya. Kemudian ke sininya itu tidak lagi terjadi perubahan tanda. Jadi hanya satu kali perubahan tanda, karena itu kita katakan hanya, jadi ini hanya memiliki satu akar real negatif. X pangkat 5-nya kan berubah tanda, Bu. Tapi dari sini tidak terjadi perubahan. Ini kan tandanya negatif kan? Iya. Tandanya negatif. Ini nggak terjadi perubahan tanda di sini. Maksudnya itu di antara setiap suku-sukunya itu berubah. Iya, dari suku-sukunya ini. Nah, kalau ini kan tadi ada 4, karena dari sini kan ini tandanya positif kan ya? Ya. Di sini negatif kan? Ya. Ini sekali, gitu kan? Nah, di sini tidak berubah. Tapi di sini berubah, jadi 2 kali gitu. Ini dari positif ke negatif, di sini dari negatif ke positif, jadi ada 4 gitu. Kalau 0 itu gimana? Kan bisa apa dianggap plus? 0 itu dianggap positif. Oh, iya. Berarti kalau misalnya nanti plus 2x plus 0 itu dianggap enggak ya, Bu? Iya, dianggap tidak. Nah, ini kalau di sini dia tidak terjadi perubahan tanda. Oh iya. Ya. Oke, Bu. Oke, bisa dilanjut? Iya, Bu, bisa. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa 1 itu akar ya. Kemudian ini juga akar. Oke, kita lanjutkan sekarang. Berarti kita langsung pakai apa tuh namanya? Kalau di sini kan kita udah jelas ya, karena belakangnya X, ininya 0, maka salah satu akarnya itu adalah X sama dengan 0 gitu kan ya? Ya kan? Ya, Bu. Nah, oke. Kita pakai Horner berarti sekarang ya. Ini agak ke sini. Di 1 negatif 3 X5 negatif 2. Oke.
Kita mulai dengan membaginya dengan 1. Ya. Nah, 1 turun kan ya? Ini Horner ya, Bu? Ya, Horner. Cuman Ibu ini itunya nggak bisa. Iya, Bang. Oke, ini 1 kan ya turun. Ya. Berarti naik di sini 1 kan ya? Di sini Ini berarti dibagi turun berapa? 0 kan ya? Dibagi berapa? Bagi 1. Oh iya. Bagi 1. Dibagi X min 1. Ya, ini 0. Kemudian di sini jadi 0. Kemudian dia ini 0 berarti min 3 ya. Min 3 di sini naik. Min 3 berarti di sini turun jadi 2. Di sini 2 berarti di sini jadi 0. Nah, sisa pembagiannya jadi 0. Berarti X sama dengan 1 itu merupakan faktor. Ya. Nah, kemudian ini kan hasil baginya itu kan berarti ini ya. Yang sampai sini kan hasil bagi ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan lagi koefisiennya itu kan 0 lagi kan ya. Yang di sini. 1 ditambah 0 ditambah min 3 ditambah 2 itu kan 0 juga kan ya. Nah, karena itu ini masih bisa kita bagi dengan 1 di sini. Kita bagi dengan 1 lagi. Ya. Kemudian ini berarti 1. Ini naik ke sini 1. Turun lagi 1. Naik lagi 1. Turun min 2. Min 2. Oke. Di sini naik Min 2. Min 2. Min 2 di sini 0. tadi turun 0 lagi ya. Nah. Oke. Nah, kalau udah 3 ini berarti kan ini udah jadi persamaan kuadrat kan ya? Udah jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya berbentuk berarti X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0. Ya kan? Oh iya. Nah, ini bisa kita faktorkan jadi X min 2 kali X plus 1. X ditambah 2. X plus 2. X min 1. X plus 2 kali X min 1. Ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, berarti ya bentuk ini bisa kita tuliskan tadi satunya ada berapa ini tadi? Berarti 1, 2 tambah 3 ya. Berarti X kali X min 1 pangkat 3 ya dikalikan X ditambah 2. Nah, ini perkalian faktor-faktor linearnya. Kalau ditanyakan akarnya, berarti akar-akarnya berapa aja? Akar-akarnya itu ada 0, 1, dan min 2. 2. Oke. Nah, ini sesuai kan dengan Descartes, berarti yang faktor real positifnya itu ada 4 ya. Ada 4 di sini. Ya, karena satunya kan dihitung 3 kali itu. Ada 4 ya, dan 1 faktor negatif ya, 1 ya, negatif. Nah, seperti itu. Bu, Descartes tuh buat mastiin jumlahnya gitu ya? Jumlah faktornya. Banyaknya. Jadi kalau misalkan kita ini ya, kadang-kadang kan mungkin kita dapat soal tidak segampang ini gitu. Tidak segampang ini, tapi kita cari
mungkin bentuknya lebih rumit gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita coba-coba itu kan pakai ininya, pakai Hornernya ini kita coba satu, kita coba dua misalkan atau kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita dari Descartes itu misalkan yang positif itu sebetulnya cuma ada dua gitu kan, cuma ada dua. Jadi kalau kita udah ketemu yang faktor positifnya dua, itu nggak usah lagi dicoba yang berikutnya yang positif, tapi coba berikutnya yang negatif gitu. Jadi itu lumayan banyak menghemat waktu juga sebetulnya gitu. Mau coba yang lain? Yuk. Kita coba yang tidak ini ya. Oke. Oke, ini soal yang nomor 1 tadi. Oke, mana tadi? 3x pangkat 4. 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2 sama dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat pakai aturan Descartes. Pakai aturan Descartes ya. Di sini terjadi perubahan tandanya 1, 2, 3. Jadi ada akar real positifnya. Akar real positif itu ada 3 atau 1 berarti. Jadi kalau misalkan ada yang tidak real, berarti dia hanya ada 1. Kemudian kalau kita lihat F min X-nya, F min X-nya itu ya, yang 3 tidak berubah karena min X kalau dipangkatkan 4 kan pasti ini ya, tetap X, tetap positif. Kemudian yang berubah ini, kemudian di sini juga tidak berubah. Nah, di sini berubah. Ya, jadi dia pangkat-pangkat yang berpangkat ganjil aja yang berubah. Nah, kita lihat di sini
Sinyal Ibu tadi sempat hilang. Masih bisa mengikuti? Halo? Masih Bu. Ya, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu lanjut yang tadi ya. Sebentar. Nah, ini tadi. Nah, sekarang kita lihat apakah X sama dengan 1 itu adalah akar. Kita cek dari ini ya, jumlah ini. Ini 3 dikurang 2 berarti 1, 1 ditambah 5, 1 tambah 5, 6, dikurangi 4, dikurangi 2 berarti 0. Jawabannya iya. Ya. Kemudian apakah X sama dengan negatif 1 itu akar. Ya, kita cek lagi yang pangkat genap berarti 3 ditambah 5 ya 8 dikurangi 2 6, sedangkan yang ganjil itu min 2, min 4, min 6. Jadi enggak sama ya. Maka ini jawabannya adalah tidak. Oke, nah sekarang Tadi Bu, kenapa Bu? Satu kenapa tidak? Saya lupa. Tidak, ini karena yang pangkat genap ya, koefisien X pangkat genap itu kan ini 3 ditambah 5 dikurangi 2 itu kan sama dengan 6. Ya, sedangkan yang pangkatnya ganjil ini min 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Plus 6 dengan negatif 6 kan beda. Oh iya. Ya, jadi dia negatif 1 itu bukan akar. Nah, kemudian sekarang akar-akar dari AN-nya itu adalah 3. Akar-akar dari 3 itu berarti sama dengan plus minus 1 ya, dan plus minus 3. Nah, sedangkan akar-akar dari 3 ini ya, akar-akar dari 3. Sedangkan akar-akar dari A0-nya, akar-akar A0-nya berarti ini 2 kan ya, berarti plus minus 1 dan plus minus 2. Oke. Nah, sekarang A0 itu apa? A0 itu ini konstanta. Oh. Ini kan ini A0, A1, A2, A3, A4. Berarti di sini AN-nya itu A4. Oke, Bu. Nah, ini oke. Nah, sekarang kita langsung pakai Horner ya. Pakai Horner berarti apa pakai ini aja ya. Karena nanti kita akan banyak kita nanti akan banyak pakai itu. Sebentar. Oke, berarti ininya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1.
Nah, ini berarti tadi ininya 3 ya. 3, kemudian negatif 2, kemudian 5, negatif 4, negatif 2. Oke. Nah, ini kita bagi dengan, tadi karena 1 itu akar, yang gampang kita bagi dengan 1 aja dulu. Ya, kita bagi dengan 1 dulu, maka di sini turun 3 kan ya. Ya. Di sini berarti naik 3, di sini 1 kan ya. Ini 1, di sini 6 berarti ya. Ya, Bu. 6, di sini 6. 6. Berarti di sini 2. 2 di sini. 2 lagi di sini. 0. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini jumlahnya tidak lagi 0 kan ya? Oh ya. Tidak lagi 0. Oke. Ini masih bisa itu enggak ya? Oke, kita pindahkan aja lah. Di sini berarti oke. Nah, ini kita pindahkan berarti 3, 1, 6, 2. Nah, ini kira-kira berarti kan tadi akar-akarnya itu A0 bagi A0 bagi A4 berarti ya. A0 bagi A4 itu kan dia bisa 2 ya. Bisa 2, bisa negatif 2 misalkan. Atau bisa 1/3 ya, min 2/3 atau 2/3 kayak gitulah ya. Jadi kita ambil yang ini dulu, yang bulat dulu 2, tapi kayaknya enggak ini deh kalau 2 karena itu positif semua. Kita ambil negatif 2. Berarti di sini 3 ya turun. Di sini berarti negatif 6 ya. Negatif 6, di sini berarti negatif 5. Ya. Di sini negatif Positif 10. Berarti ini mungkin ya? Enggak mungkin. Iya, positif 10, berarti ini kan 16 kan? Iya. Ini kita harus nyari yang sisanya 0 kan? Kan nggak mungkin. Ya, berarti kita rubah 2/3. Setengah nggak mungkin. 1/3 atau 2/3. Kita ambil 2/3 aja kali ya. 2/3 misalkan. Jadi kita biar ngasilin hasil 0 kan Bu, biar nyari akar. Iya, ujungnya harus 0. Berarti ini 3. Ya, kali 2/3 itu kan berarti 2 ya. Benar nggak? Ya, Bu. Ini 2, di sini berarti 3 gitu kan ya. Ini berarti 2 kan ya. Sini kali 2/3 benar 2 kan ya? Ya. Berarti di sini 8 ya. 8 kali 2/3. Nggak mungkin dulu. Nggak mungkin juga ya. Oke. Ini hitungannya udah benar semua kan ya? Iya, Bu, insya Allah. Nggak mungkin.
Berarti Kalau min 2/3 kenapa nggak mungkin? mungkin aja, kan belum dicoba. Oh, Ya. Ini berarti 3 kan ya? iya Bu. 3 di sini berarti min 2 ya. Di sini min 1. Min 1 berarti di sini 2/3. 2/3 berarti kalau dijumlahkan 18, 20/3. Ya kan? 1/3. Mungkin nggak? Enggak. Wah, Ibu nggak nyangka agak ini juga ternyata ya. Oke, kita coba 1/3. 1/3 berarti ini turun 3. Di sini min 1 ya. Di sini 0 ya kan? Iya Bu. 0. Sini 6. di sini Min 2. min 2. Di sini baru 0 kan ya? Iya. Oke. Nah, berarti berikutnya ini kan udah bentuk ini ya. Berarti 3x kuadrat ditambah 6 ya, sama dengan 0 ya. Nah, bentuk ini bentuk yang akarnya tidak real kan ya? Tidak real atau real? Tidak real atau real? Plus minus akar. Ini kan berarti ya kalau kita keluarkan 3-nya, ini kan jadi x kuadrat ditambah 6 kan ya? Ditambah 2. Ya kan? Iya. Berarti akar-akarnya itu kan dia plus minus akar negatif 2 kan ya? Ya. Nah, akar negatif 2 itu kan bukan bilangan real kan? Iya Bu. Ya. Nah, karena itu tadi jadinya oke, kita coba ini dia. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini dia jadi 3 kali x kuadrat plus 2 dikali ini tadi X plus 1/3. X pangkat berarti 3x ya. Iya Bu. 3x plus 1 kan ya. Berarti ini 3 ini kita ini hilangkan aja. 3x plus 1 ya kan. Kemudian dikalikan dengan x min 1 ya. Iya Bu. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa akar real ya, akar real positifnya itu 1, akar real negatifnya ada 1 juga ya. Dan dia punya 2 akar yang tidak real. Dia punya 2 akar yang tidak real. Jadi sesuai dengan Descartes tadi kan ya. Di sini akar real positifnya itu ada 3 atau 1, tapi ternyata hanya 1 karena ada 2 akar real yang akar yang tidak real di sini. Oke? Kalau misalnya nanti diketahui misalnya Bu, akar negatifnya misalnya ada 3, berarti bisa juga kan akar akar tidak real negatifnya 2. Ya, bisa. Oh. Bisa. Ibu berikan itunya dulu ya. Yang buat kalian latihan.
Nah, kemudian untuk pekan depan, Ibu nggak tahu kita akan diberikan jam lagi atau tidak, karena apa tuh namanya? Karena minggu depan itu ada pelajaran-pelajaran yang tadinya tidak diajarkan kemarin karena ini buat persiapan UAS kalian, persiapan UMBN. Jadi ada minggu depan itu insya Allah kalian belajar full semua mata pelajaran. Jadi Ibu nggak tahu kita kebagian berapa jam ya untuk matematika pekan depan itu. Kemudian pekan depannya lagi kan sudah mulai tes ya, tes yang tidak ini untuk olahraga dan segala macamnya kayak gitu. Jadi di sini Ibu berikan Ibu takutnya nggak ketemu lagi. Ya, ada beberapa file. Nah, yang sekarang Ibu minta kerjakan itu file yang pertama tadi yang suku banyak tanpa jawaban itu. Kemudian ini Ibu bagikan ada ujian praktek ya, Bu? Ya kayaknya ujian praktek, tapi Ibu nggak tahu nanti bentuknya seperti apa. Ada rencana soal UMBK yang akan Ibu buat, jadi ada 40 soal, nanti ada pembagiannya tuh untuk setiap KD-nya itu ada berapa soal, jadi kalian bisa perkirakan kira-kira soal yang akan keluar seperti apa. Ya. Kemudian di sini juga Ibu kasih ada beberapa soal review, jadi yang sesuai dengan KD yang akan diujikan, ya. Nah ini, oke, Ibu berikan di sini. Jadi kalian terserah mau berbagi ke teman yang tidak hadir hari ini atau mau berbagi silahkan. Kalau nggak berbagi juga nggak apa-apa. Salah sendiri kenapa tidak hadir, gitu kan? Bagus, Bu. Jadi, nah yang ini kecuali yang pertama ya. Yang pertama Ibu taruh di e-learning, tapi yang 3 terakhir itu Ibu tidak taruh di e-learning. Jadi ini istimewa buat yang hadir saja di pertemuan Zoom kali ini. Oke, nah sekarang Ibu minta kalian kerjakan yang pertama itu yang cukup banyak tanpa jawab. Nanti kalau ada waktu nanti kita atau nanti begitu ada pertanyaan langsung ini aja ya, langsung tanya aja ya, karena ini udah hampir jam 11 ternyata ya. Oke, Bu. Nah, Ibu bagi ke beberapa breakout room ya, jadi bisa sambil diskusi mengerjakannya. Bu, minta file PPT yang materi tadi, Bu. Oh, yang materi tadi, oke.